Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Rista Siki. Pada video kali ini kita akan membahas lanjut materi tentang konfigurasi elektron, khususnya konfigurasi elektron subkulit. Seperti biasa, sebelum lanjut pembahasan materinya, teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, konfigurasi elektron adalah penempatan elektron-elektron di dalam suatu orbital pada suatu atom yang didasarkan pada tingkat-tingkat energi dari suatu orbital atau subkulit pada atom itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah konfigurasi elektron yang berlaku pada subkulit dari suatu atom. Sebelum membahas lebih jauh, pasti teman-teman ada yang bertanya, apa perbedaan dari konfigurasi elektron kulit dan konfigurasi elektron subkulit? Jadi teman-teman, hal dasar yang membedakan kedua jenis konfigurasi ini sebenarnya terletak pada aturan dasar. Konfigurasi elektron kulit mengikuti aturan dasar dari teori atom Niels Bohr, di mana elektron akan menempati orbital berdasarkan tingkat energi kulit atom yang dimulai dari tingkat kulit rendah menuju tingkat kulit yang tinggi. Sementara untuk konfigurasi elektron subkulit mengikuti beberapa aturan dan prinsip seperti prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. Jelaskan? Pasti jelas dong. Tapi Kak, bagaimana jika saya belum tahu dan paham aturan dan prinsip dari konfigurasi elektron subkulit ini? Bagaimana saya dapat melakukan konfigurasi elektron subkulit ini pada suatu atom? Eits, tenang, jangan panik ya teman-teman. Aturan dan prinsip-prinsip dari konfigurasi elektron subkulit akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Aufbau. Orbital-orbital elektron pada suatu atom biasanya mempunyai tingkat energi yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, ada 4 orbital yang menjadi tolak ukur dalam menentukan tinggi rendahnya energi dalam suatu atom, yaitu orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Dari urutan orbital ini sudah jelas bahwa orbital S adalah orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Hal ini sejalan dengan jumlah elektron maksimum yang bisa menempati orbital S, yakni 2 elektron. Dari sini, Aufbau mengeluarkan satu prinsip dasar pengisian konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, yakni pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi rendah sampai penuh, baru kemudian mengisi subkulit yang energinya lebih tinggi. Adapun urutan subkulit dari energi terendah sampai tertinggi menurut Aufbau: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Atau bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan konfigurasi atau pengisian elektron dimulai dari subkulit terendah, yaitu subkulit S, kemudian P, kemudian D, barulah ke F. Pengisian elektron ini juga harus didasarkan pada jumlah elektron maksimum pada setiap orbital atau subkulit. Kak, kira-kira berapa jumlah elektron maksimum yang harus diisi pada setiap orbital ini? Nah, ini tugas-tugas teman. Hayo, berapa? Yang setia menonton pasti tahu kira-kira berapa. Bisa? Bisa dong. Ya, jadi jumlah elektron untuk setiap pengisian orbital ini adalah sebagai berikut. Orbital S 2 elektron, orbital P 6 elektron, orbital D 10 elektron, dan orbital F 14 elektron. Sudah ingat kan? Oke, lanjut. Nah, jumlah elektron maksimum ini menjadi titik acuan dalam pengisian elektron berdasarkan subkulit ini. Dengan catatan, elektron yang diisi pada setiap orbital hanya bisa mencapai batas maksimum dan atau kurang dari batas maksimum tersebut. Lalu bagaimana cara konfigurasi elektron subkulit? Nah,
Jadi teman-teman, secara sederhana Sea of Bow ini ingin menunjukkan kepada kita konfigurasi elektron yang dilakukan pada subkulit berdasarkan jumlah elektron pada setiap orbital yang ada pada suatu atom. Oke, lalu bagaimana cara konfigurasi elektron subkulit berdasarkan prinsip of Bow ini, Kak? Supaya lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tuliskan konfigurasi elektron subkulit dari atom-atom berikut. Oke, dari ketiga contoh soal yang ada, kita akan mulai satu persatu sehingga teman-teman lebih mudah dan paham untuk menuliskan konfigurasi elektron subkulit berdasarkan prinsip of Bow. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yaitu atom neon dengan nomor atom 10. Nah, sebelum kita mulai menuliskan konfigurasi elektronnya, terlebih dahulu saya mengingatkan sekali lagi, untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip of Bow ini, maka kita wajib mengingat kalau bisa menghafal urutan subkulit dari yang terendah menuju yang tertinggi. Oke, bisa kita lihat ya urutannya pada slide yang ada. Karena atom neon memiliki nomor atom 10, maka harus ada 10 elektron dalam penulisan konfigurasi ini. Kita mulai dari subkulit yang paling rendah, 1s. 1s, kemudian 2s, kemudian 2p. Oke, kita cukupkan dulu ya. Sekarang kita lihat 1s, orbital s. Orbital s itu jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Maka kita isi 2. 1s 2. Karena sudah kita isi 2 elektron pada orbital s, maka atom neon yang awalnya memiliki nomor atom 10 berkurang menjadi 8 atau tersisa 8. Maka untuk 8 elektron kita isi pada subkulit selanjutnya, yaitu subkulit 2s. Otomatis karena masih berada pada orbital s, maka kita tulis 2s2. Karena orbital s hanya mampu mengisi 2 elektron. Sehingga jumlahnya sudah menjadi 4. Masih tersisa 6. Kita lihat subkulit selanjutnya yaitu 2p. Nah teman-teman ingat bahwa orbital p jumlah maksimumnya adalah 6. Karena tersisa 6 elektron maka kita mengisi 6 elektron pada orbital p. Dengan demikian konfigurasi elektron subkulit pada atom neon adalah 1s2, 2s2, 2p6. Oke, bisa? Jelas? Kalau belum jelas dan masih kesulitan, maka kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah atom Cl dengan nomor atomnya adalah 17. Nah, karena memiliki nomor atom 17, berarti jumlah elektron yang harus kita isi pada konfigurasi ini adalah sebanyak 17 elektron agar sesuai dengan nomor atom dari Cl. Maka sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman, guys, sahabat onlineku, sahabat YouTubeku, jangan lupa untuk selalu ingat pada urutan subkulit dari tingkat energi yang terendah menuju ke energi yang tertinggi. Maka kita mulai 1s2, kemudian 2s2, 2p6. Sudah berapa jumlahnya teman-teman? Sudah 10. Berarti tersisa 7. Kita lanjut lagi. Setelah 2p6, subkulit selanjutnya adalah 3s2. 3s2 sudah berapa? 10 ditambah 2 elektron dari 3s menjadi 12. Berarti tersisa 5. Berarti karena masih tersisa 5, masih harus ada satu subkulit lagi. Yaitu setelah 3s ada 3p. Nah 3p ini
Karena teman-teman perlu di sini hati-hati atau waspada. Karena di sini tersisa 5. Jadi 5 elektron harus kita isi pada orbital P. Sehingga jumlah elektron pada atom Cl sama dengan 17. Sudah sesuai dengan nomor atom dari atom Cl ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa di orbital terakhir pada konfigurasi elektron ini orbital P itu hanya berisi 5 elektron, sedangkan pada ketentuannya itu elektron maksimumnya itu adalah 6. Oke teman-teman, sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa orbital P itu jumlah elektron maksimumnya 6. Berarti kita hanya bisa mengisi elektron pada orbital P hanya sebesar 6 elektron atau sebanyak 6 elektron. Tidak boleh lebih dari 6 elektron, tetapi bisa kurang dari 6 elektron. Seperti kasus yang ini. Di sini karena jumlah elektronnya hanya 17 dan kebetulan pada orbital P jumlah elektron yang harus diisi adalah 5, supaya mencapai 17 elektron maka kita wajib mengisi 5 elektron. Kalau kita paksakan mengisi 6 elektron pada subkulit 3P ini, maka jumlah elektronnya itu akan menjadi 18. Ini artinya sudah melebihi nomor atom atau jumlah elektron yang berada pada atom Cl. Oke, bisa? Mudah? Bisa dong. Oke, kalau bisa kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu ada atom Fe dengan nomor atom 29. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai menuliskan konfigurasi elektronnya, terlebih dahulu teman-teman harus mengurutkan subkulit dari yang terendah menuju yang tertinggi. Tetapi sayang-sayangku semua, teman-temanku semua, kali ini aku punya tips yang ampuh supaya lebih cepat dan tidak memakan waktu. Maka tipsnya adalah sebagai berikut. Kita ambil sampelnya pada soal sebelumnya, yaitu 17 Cl. Nah, di situ teman-teman, 17 Cl itu kan sudah ada konfigurasi elektronnya. Itu sampai pada orbital 3p5. Maka kita tulis kembali mengikuti konfigurasi yang ada di atas karena jumlahnya itu sudah mencapai 17. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 29 elektron. Maka tinggal kita menambah dari 17 yang ada. Oke, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yaps, ada yang berubah. Yang berubah adalah di sini 3p6. Kenapa 6? Harus 6 karena jumlah yang diminta adalah 29. Sedangkan kalau kita hanya mengisi 5 elektron maka jumlahnya adalah 17. Dan itu kurang dari jumlah elektron yang diminta pada Fe. Dan tentunya kita mengikuti aturan yang ada. Jumlah elektron maksimumnya 6. Jadi kenapa kita harus tulis 5 saja? Sedangkan elektron yang tersisa masih banyak. Jadi kita harus mengisi sepenuhnya pada orbital P sebanyak 6 elektron. Sehingga jumlahnya di sini menjadi 18. Oke, 29 dikurangi 18 masih tersisa berapa teman-teman? Yaps, masih tersisa 11 elektron. Maka kita lanjut penulisan konfigurasi. Mari kita lihat setelah subkulit 3P ada subkulit 4S. Oke, 4S2.
Kemudian setelah subkulit 4s ada subkulit 3d. Di sini orbital D jumlah elektron maksimumnya adalah 10. Oke, kita tulis 10. Maka sebelum lanjut kita hitung dulu. Tadi di sini sudah 18 elektron, maka tambah 2 menjadi 20 elektron, ditambah 10 menjadi 30 elektron. Ups. Kelebihan elektron karena di sini yang dibutuhkan adalah 29. Maka teman-teman di subkulit 3D ini kita hanya bisa mengisi 9 elektron supaya jumlah elektronnya itu sama dengan nomor atom dari Fe. Oke, bisa? Oke, ada yang tahu Fe itu atom apa atau unsur apa? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya, supaya ingatannya lebih tajam teman-teman. Jadi teman-teman, penulisan konfigurasi elektron subkulit berdasarkan prinsip Aufbau ini merupakan penulisan konfigurasi elektron subkulit yang paling sering dan paling umum digunakan. Yang kedua, larangan Pauli. Dalam suatu atom tidak boleh ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama dengan elektron lain. Ini artinya tidak ada dua elektron yang berada dalam keadaan sama persis. Jika kedua elektron memiliki 3 bilangan kuantum yang sama, baik itu bilangan kuantum utama, asimut maupun magnetik, maka kedua elektron tersebut pasti selalu memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda, di mana bilangan kuantum spin hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu spin up dan spin down. Perlu diingat, spin up adalah elektron yang arahnya menghadap ke atas, sedangkan spin down adalah elektron yang arahnya menghadap ke bawah. Yang ketiga, aturan Hund. Pada pengisian orbital-orbital suatu subkulit, elektron akan mengisi satu persatu orbital sampai setengah penuh, baru kemudian berpasangan. Nah, konfigurasi elektron subkulit menurut aturan ini dapat ditulis dalam bentuk diagram orbital. Contohnya seperti penulisan konfigurasi pada atom neon, Cl dan juga Cu. Seperti yang kita ketahui, atom neon memiliki nomor atom 10. Maka kita harus menuliskan konfigurasi subkulit dari atom neon dengan menggunakan diagram orbital. Namun supaya lebih memudahkan pemahaman teman-teman, kita bisa menuliskan konfigurasi elektron subkulit dengan cara yang biasa, baru kemudian kita masukkan ke diagram orbital. Jadi untuk atom neon dengan nomor atomnya 10, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Setelah menuliskan seperti ini, barulah kita lanjut ke dalam diagram orbital. Nah, diagram orbital sendiri merupakan gambaran distribusi elektron dalam orbital atom atau molekul. Diagram orbital biasanya ditandai dengan bentuk kotak atau garis untuk mewakili orbital. Nah, setelah tahu apa itu diagram orbital dan bentuk, mari kita distribusikan elektron dari atom neon ke dalam diagram orbital. Nah, di sini secara keseluruhan terdapat 3 subkulit, yaitu 2 subkulit S dan juga 1 subkulit P. Perlu diingat, subkulit S itu hanya boleh ditempati maksimal 2 elektron dan memiliki 1 diagram orbital. Sedangkan subkulit P hanya boleh ditempati oleh maksimal 6 elektron dan memiliki 3 diagram orbital. Nah teman-teman, sebelum lanjut perlu diketahui bahwa jumlah diagram orbital dari setiap subkulit itu berbeda dan bisa dilihat pada gambar yang ada. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui jumlah diagram orbital yang ada pada setiap subkulit, maka langkah selanjutnya adalah kita mulai pendistribusian elektron pada setiap diagram orbital yang ada. Untuk kasus atom neon dengan jumlah nomor atomnya adalah 10. Setelah kita urutkan penulisan konfigurasi elektron subkulitnya, maka sekarang tinggal kita distribusikan elektronnya pada setiap diagram orbital yang ada. Kita mulai dari 1s2, di situ hanya ada 1 diagram orbital dan elektron maksimal yang harus diisi adalah 2. Maka kita mulai dengan pengisiannya yang ditandai dengan
dua anak panah, yang satu arahnya ke atas dan yang satunya arahnya ke bawah. Jadi teman-teman, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar maksud dari arah anak panah atas ke arah dan anak panah ke arah bawah ini, karena semuanya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya di video bilangan kuantum. Itu ada penjelasan kenapa arah anak panahnya ke atas dan kenapa arah anak panahnya ke bawah. Jadi setelah kita isi dua elektron pada diagram orbital S, maka kita lanjut pada diagram orbital S berikutnya, yaitu pada subkulit 2s2. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa karena diagram orbital S jumlahnya itu hanya 1, maka pengisian elektronnya itu juga hanya dilakukan dalam satu diagram orbital ini dengan jumlah elektron maksimalnya adalah 2. Kita mulai pengisiannya. Oke, setelah itu kita pindah pada subkulit P dengan jumlah diagram orbitalnya itu ada 3 dan jumlah elektron maksimal yang bisa diisi adalah 6. Nah, pada kasus ini di situ masih ada sisa 6 elektron ya, karena kita sudah isi 4 maka sisa 6 supaya bisa menjadi 10 sesuai dengan jumlah dari nomor atom neon. Untuk 6 elektron ini kita isi pada 3 diagram orbital dari subkulit P ini. Perlu diingat bahwa menurut aturan Hund ini, elektron harus menempati setiap bagian orbital sebelum berlipat ganda. Artinya elektron harus diisi satu per satu, setelah itu baru berpasangan. Oke, perhatikan ke sini. Jadi untuk 2P6 ini kita isi terlebih dahulu elektron pada setiap bagian orbital yang ada dari diagram orbital ini dengan anak panah yang menghadap ke arah atas. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, setelah selesai baru kita lanjut pada elektron yang tersisa, yaitu ada 3. Nah, 3 ini mau dikemanakan, Kak? 3 ini kita langsung isi pada bagian orbital yang sudah terisi sebelumnya. Tetapi dengan catatan pengisiannya itu dilakukan dengan arah anak panah yang ke bawah. Maka kita mulai, sudah 3 elektron berarti 4, 5 dan juga 6. Nah, setelah selesai kita isi 3 elektron yang tersisa, maka secara otomatis diagram orbital dari subkulit P ini sudah terisi dengan jumlah elektron maksimal yaitu 6. Nah teman-teman, kalau dilihat-lihat penulisan konfigurasi elektron subkulit berdasarkan aturan Hund ini secara tidak langsung sudah merangkum 2 aturan yang lainnya, yaitu prinsip Aufbau dan juga larangan Pauli. Nah, kenapa bisa? Coba teman-teman simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari Aufbau ya. Nah, si Aufbau ini mengatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tertinggi. Nah, pada kasus atom neon dengan jumlah elektronnya 10, sebenarnya kita sudah menjalankan prinsip Aufbau ini. Karena di situ elektron yang kita isi pertama kita mulai dari tingkat energi terendah, yaitu tingkat pada subkulit S. Kemudian baru kita lanjut pada tingkat tertinggi, yaitu subkulit P. Iya kan? Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita beralih ke larangan Pauli. Nah, si Pauli ini dia mengatakan dengan tegas bahwa hanya 2 elektron yang dapat mengisi sebagian orbital dengan arah bilangan kuantum spin yang berbeda. Nah, secara tidak langsung dalam penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Hund, kita juga sudah menerapkan prinsip dari si Pauli ini, ya kan? Karena hanya diperbolehkan 2 elektron yang dapat mengisi orbital. Maka kita lihat di situ masing-masing orbital hanya ditempati oleh 2 elektron dan ini sudah memenuhi persyaratan dari si Pauli. Kemudian arah bilangan kuantum spin yang berbeda. Terlihat jelas bahwa arah bilangan kuantum spin yang ada pada penulisan konfigurasi elektron subkulit dari aturan Hund pada atom neon ini juga sudah sama dengan
aturan yang dikeluarkan dari Pauli, di mana arah dari kedua bilangan quantum spin itu saling berlawanan. Yang satu menghadap ke atas, yang satu ke bawah, atau yang satu bernilai positif dan yang satu bernilai negatif. Jadi dapat disimpulkan penulisan konfigurasi elektron subkulit menurut aturan Hund secara tidak langsung juga mengadopsi prinsip Aufbau dan juga larangan Pauli. Ini artinya tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menuliskan konfigurasi elektron subkulit berdasarkan prinsip Aufbau dan larangan Pauli dengan menggunakan diagram orbital seperti aturan Hund ini. Tetapi dengan catatan harus tetap mengikutsertakan prinsip dan aturan yang berlaku. Kita lanjut pada 17 CL. Nah, seperti sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu konfigurasi elektron subkulitnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan juga 3p5. Nah, setelah kita urutkan konfigurasi elektron subkulitnya, maka sekarang tinggal kita distribusikan setiap elektron pada diagram orbital berdasarkan subkulit yang ada. Jadi pada 17 CL ini ada sekitar 5 subkulit yang ada, yaitu ada 3 subkulit S dan juga 2 subkulit P. Jadi kita mulai buat diagram orbital di bawah dari konfigurasi elektron subkulit yang sudah kita urutkan. Dan setelah kita buat diagram orbitalnya, sekarang kita lanjut pada pendistribusian elektronnya. Kita mulai dari 1s2, 1s2 yaitu dari 1s2. Setelah itu 2s2, kemudian 2p6. Seperti biasa kita isi terlebih dahulu sebagian orbital dari diagram orbital P. Kita isi terlebih dahulu 3 elektron, 1, 2, 3 dengan arah anak panah yang sama yaitu menghadap ke atas. Kemudian baru kita bisa pasangkan elektron yang tersisa sebanyak 3 dengan arah anak panah yang menghadap ke bawah atau spin down. Setelah itu kita lanjut 3s2, hanya ada satu diagram orbital, maka kita isi 2 elektron. Lalu kita beralih ke subkulit 3p5. 3p5 ada 3 diagram orbital. Kita isi 1, 2, 3, kemudian pasangannya 1, 2. Karena di situ hanya ada 5 elektron. Jadi ingat yang ditegaskan oleh si Hund ini adalah pengisian elektron pada setiap orbital itu harus dipenuhi dulu. Setelah itu baru kita isi secara berpasangan. Oke, sekarang yang berikutnya yaitu 29 CU. CU ini adalah unsur tembaga ya, bukan celana umpan. Oke, kita mulai urutkan konfigurasi elektron subkulitnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan juga 3d9. Setelah kita urutkan seperti biasa, kita mulai pendistribusian elektron pada setiap diagram orbital. Nah, di sini terlihat lebih panjang ya dari Cl dan juga neon. Maka kita mulai isi ya. Perlu diingat bahwa setiap diagram orbital pada 4 subkulit ini berbeda. Oke, 1s2 hanya ada 1 diagram orbital dan 2 elektron. Kemudian 2s2, lalu 2p6 seperti biasa 3 terlebih dahulu, setelah itu baru 3 untuk pasangannya. Lanjut 3s2, lanjut kita masuk pendistribusian untuk 3p6. Oke, kemudian 4s2 dan sekarang pada subkulit 3d9. Oke, 3d9 dia berada pada subkulit D. Ingat, subkulit D itu jumlah diagram orbitalnya ada 5 dengan jumlah elektron maksimalnya ada 10. Karena di situ cuma 9 dan mengingat bahwa jumlah elektron yang kita butuhkan sebanyak 9 yang tersisa, maka kita isi pada diagram orbital D. Seperti biasa, jangan lupa kita isi satu persatu dari 5 diagram orbital yang ada dengan arah anak panah menghadap ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah 5 elektron berarti masih tersisa 4 elektron. Dan untuk 4 elektron yang tersisa kita isi dengan arah anak panah menghadap ke bawah. 1, 2, 3, 4.
cepat. Nah, dengan demikian ini adalah penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan diagram orbital berdasarkan aturan Hund untuk 29 tembaga. Gimana teman-teman? Bisa paham kan? Bisa. Oke teman-teman, kurang lebih penjelasan singkat dari saya tentang konfigurasi elektron subkulit berdasarkan 3 aturan yang ada. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang penulisan konfigurasi elektron subkulit menggunakan gas mulia. Penasaran kan? Kalau penasaran, yuk buruan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalau sudah saya upload videonya, teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, see you next time.